pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Jadi Bapak pernah atau tidak merasakan jatuh cinta ketika Bapak silakan. Mungkin diceritain ya Wan ya perjalanan cintanya selama SMA. Bener banget. Bapak dari SMA kelas 1 Siapa tuh Pak? sampai selesai kuliah juga bareng. Alhamdulillah dianggap sebagai teman. Sampai sekarang ngajar juga di SMA juga. Pokoknya yang paling dirasakan zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau dulu begitu bel cepat-cepatan pulang. Begitu bel cepet-cepetan. Iya. Kalau sekarang saya mendapati anak SMA Sumber sulit pulang. Sampai kita meminta mereka pulang juga jam 6:30 masih banyak yang berkeliaran di Setengah 7 ya Pak. Ya, itu artinya SMA Sumber sebagai rumah kedua. Iya betul. Aduh, berarti nyaman banget. Iya, Nyaman. Itulah yang kami banggakan dan yang saya banggakan. Harapan ke depan itu akan lebih maju lagi, apalagi dengan janji yang tadi dikatakan oleh Menteri Pendidikan kita yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa ke depan kalian semualah yang akan menjadi pengurus bangsa dan jadi sumber daya yang luar biasa. Di zaman 4.0 sekarang ini yang harus dipersiapkan adalah bagaimana menjadi bagian dari kehidupan. Makanya marilah kita belajar bersama-sama di SMA negeri tercinta ini. Marilah Setuju? kita belajar. Setuju ya. Harus setuju ya, harus setuju. Marilah kita belajar bersama-sama di SMA tercinta ini. Iya, betul banget. Selanjutnya, Oke, selanjutnya mau nanya ke siapa nih teman-teman? Ke siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Iya. Kepala sekolah tercinta gitu ya Wan ya. Oke, silakan. Oke, Oke, Bapak, aku mau nanya dong. Bapak kesan pertama waktu awal masuk di SMA 1 Sumber gimana Pak? Kesan pertamanya gimana Pak? Sebagai kepala sekolah ketika pertama kali dilantik sebagai kepala sekolah di SMA 1 Sumber. Ya, terima kasih. Tadi Pak Syukur ditanya tentang cinta ya. Iya bener banget. Bapak ditanya tentang awal masuk ke SMA Sumber. Kesannya Pak? Ketika menjadi kepala sekolah. Iya betul. Jawabannya ya, pada waktu itu ingat bulan Maret 2018 ya. Maret 2018 Bapak mendapatkan surat tugas dari SMA Beber ke SMA Negeri 1 Sumber. Pertanyaannya tadi bagaimana rasanya? Rasanya itu ya seperti kembali ke cinta lama. Kembali ke cinta lama. Ya, Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nama kerennya mah cinta lama bersemi kembali gitu ya Pak ya. Lama bersemi kembali. Jadi karena memang Bapak juga dibesarkan ya, bukan dibesarkan saja, lahir di SMA Negeri 1 Sumber. Artinya awal jadi dulu itu di SMA Negeri 1 Sumber, tepatnya 2 Februari tahun 1983. Kalian lahir, ada yang lahir ya belum. Wah ini belum ketemu, ini ya belum ketemu. Jadi sebenarnya kalau mau tahu pendirian SMA Sumber itu yaitu
Februari 1983 karena guru pertama yang di SK-kan untuk SMA Negeri 1 Sumber, tapi yaitu di 83 ini SMA Negeri Sumber baru berdiri ya. Tempatnya juga di SMP, belajarnya di SMP Sumber ya. Sampai ada kelas 12 ya, itu yang alumninya itu diantaranya kalau Pak Sukur angkatan keberapa Pak Sukur? Ketiga ya. Alumni pertama ada yang jadi guru ya? Adanya yang jadi ketua komite. Kalau ada ketua komite Pak Haji Iwani itu adalah alumni pertama SMA Negeri 1 Sumber. Balik ke pertanyaan tadi Pak, jadi bagaimana rasanya? Rasanya persis seperti tadi, cinta lama bersemi kembali, betul ya, jadi rasanya seperti itulah. Aduh. Jadi begitu 2013 kita bertemu di sini ya, alhamdulillah ini bisa untuk mengabdi dan mungkin yang terakhir ya. Untuk yang terakhir. Jadi artinya Bapak itu dari SMA Sumber 2010 pindah ke SMA Losari 2010 sampai dengan 2013. 2014 pindah ke Dokter, 2018 pindah ke SMA 1 Sumber. Jadi jalan ceritanya seperti itu. Terima kasih. Oke, terus tangan dulu dong untuk kepala sekolah kita. Kalau Bapak aja cinta SMA Sumber, kenapa kalian tidak? Iya, betul banget. Iya, tidak ada alasan untuk tidak mencintai SMA kita ya. Betul. Oke, baik, selanjutnya dari Pak Syukur sudah, Bapak udah, Tinggal perwakilan siswa ya, teman kita. Oke, silakan Wan. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang sistem pendidikan yang diharapkan oleh siswa agar siswa bisa semangat belajar? Oke, tentang sistem yang diharapkan ya, sistem pembelajaran yang diharapkan siswa sekali. Oke, Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk sistem pendidikan yang diharapkan oleh teman-teman kita semua, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan pada beberapa saat yang lalu, kami mendapati banyak sekali teman-teman kita itu memberikan saran tentang gimana sih kayak full day itu kayak kita kurang kayak kurang like dengan sistem full day. Terus juga banyak sistem-sistem yang sekarang yang mungkin kurang diminati oleh siswa karena beberapa alasan mungkin. Terus juga menurut pendapat teman-teman juga, kita sistem pendidikan yang sekarang itu sebenarnya sudah bagus, cuma kemasannya saja yang kurang menarik sehingga membuat kita itu seakan-akan terbebani oleh sistem pendidikan tersebut. Nah, dengan harapan kita sebagai siswa-siswi Indonesia, sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber, dengan Menteri Pendidikannya yang baru, Bapak Nadiem Makarim, kita semua berharap agar pendidikan Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia itu lebih baik lagi. Terus lebih dengan mengedepankan bakat dan minat kita terhadap potensi yang kita miliki, agar segala bakat dan minat serta potensi yang kita miliki itu bisa berkembang. Bukannya kita ditekan untuk bakat yang tidak kita miliki, tapi kita lebih ditekankan untuk mengembangkan bakat yang kita miliki. Jadi Indonesia itu nanti akan menciptakan berbagai macam produk baru dari pemuda-pemuda Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin saran kami siswa-siswi Indonesia, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber, semoga Indonesia dapat menerapkan sistem pendidikan yang inovatif dengan Menteri Pendidikan kita yang baru, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kita tahu juga bahwa Bapak Nadiem Makarim itu sosok pemuda yang berinovasinya jauh, kreatif pula. Kita tahu sendiri bahwa Bapak Nadiem Makarim juga founder Gojek. Dia aja bisa menciptakan suatu aplikasi yang bisa
berkembang pesat di era yang milenial ini. Semoga kita berharap, kita semua berharap semoga Indonesia jauh lebih baik lagi, sistem pendidikannya jauh lebih baik lagi, agar bisa memunculkan siswa-siswi pemuda-pemudi Indonesia yang dapat membanggakan serta membawa Indonesia lebih maju lagi. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Baik, kuncinya cuma satu teman-teman, kalian harus ekspor apa bakat kalian. Ekspor terus. Pokoknya jangan malu, jangan malu. Jangan malu dan jangan ragu ya, Bener banget. Kalau ada usaha pasti ada jalan gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Bapak mau menambahkan? Oke, boleh Pak. Silakan Bapak. Bisa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk yang kedua kali, tolong kita punya cara berpikir abad 21 juga. Jangan dikira pernyataan Bapak Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim itu hal yang sepele. Ini yang harus jadi dasar pemikiran kita. Bukan hanya sekedar cerita bahwa nanti begini. Tidak. Halo. Hai, halo. Are you hear me? Oke. Jadi tolong dalam pikiran kita, dalam pikiran saudara sekalian, ladies and gentlemen, ya, ini bukan perkara sederhana. Jadi jangan berpikir bahwa cerita Bapak Nadiem Makarim itu hal yang sederhana. Ini sangat berat untuk kita. Karena beliau lahir dan besar berpendidikan di Singapura. Cara belajar yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Kita belajarkan bahwa kita punya skill di abad 21 itu. Yang pertama itu high order thinking skill. Kapan kita berpikir tingkat tinggi lu kapan? Cerita soal saja begitu panjang sudah bingung Pak Angel. Ah, itu abad 21 dari mana? Jadi tolong semua ini kita sepakati cara berpikirnya harus relevan dengan berpikir abad 21. Jangan dikira kita mempersiapkan demikian tidak, sama sekali tidak. Barangkali hanya itulah, itu masih banyak kemampuan yang lain yang harus kita miliki untuk menghadapi pengetahuan di abad 21, terutama dalam menanggapi 4.0 revolusi industri. Sekarang begini, kalau saudara pernah baca buku yang cerita tentang 4.0 itu, semua sudah menggunakan artificial intelligence. You know artificial intelligence? Kita gimana menghadapi itu? Saudara, kalau saudara baca bahwa hampir semua mall itu mengurangi pekerjanya. Kenapa? Sudah cukup robot. Nanti kemarin yang diajarkan oleh beberapa bahasa Inggris ada newscaster. Suatu saat yang menjadi newscaster itu adalah robot yang sedemikian rupa didandani ngomong artificial intelligence. Mobil no driver, auto driver. Nah, lalu peran kita di mana ke depan? Apa posisi yang bisa kita ambil? Nah, sekarang belajarlah yang demikian. Bagaimana mempersiapkan diri pribadi kita, kualitas pribadi kita untuk menghadapi itu semua. Saya mencoba melakukan beberapa hal, misalnya dengan tes online. Kenapa? Karena ke depan semua sudah base komputer,
Sekarang ujian-ujian PNS, ujian-ujian rekrutmen pegawai, semuanya pakai itu. Nah makanya mulailah kita mulai memperbaiki kualitas. Jadi tolong sekali lagi, cara berpikir Nadiem Makarim itu sudah terlalu jauh untuk kita bayangkan. Sementara fondasi kita yang harus kita perbaiki. Jadi makanya ayo kita belajar. Kita perbaiki skill kita. Di sekolah kita masih mending. Tiap hari kita belajar berkolaborasi. Tiap hari kita belajar komunikasi. Kelompok belajar lagi itu dalam rangka mempersiapkan kemampuan di abad 21 ini. Karena yakinlah nanti di perusahaan manapun dunia termasuk Google yang kita jadikan sebagai embah dalam ilmu pengetahuan, itu semua kolaborasi dari berbagai macam ahli untuk membentuk suatu korporasi. Barangkali itu tolong sekali lagi diingatkan. Jadi bahasanya seperti angin sepoi-sepoi yang akan membawa kita ke arah yang kemajuan luar biasa, tetapi fondasinya itu yang harus kita perhatikan. Barangkali itu maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.